dari Tadris IPS Winset Ali Rahmatullah Tulungagung, NIM 12620920327. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian sosial. Apa sih pengendalian sosial itu, teman-teman? Oke, pengendalian sosial itu adalah suatu cara dan proses yang bersifat mendidik, mengarahkan, mengajak, bahkan kadang memaksa setiap warga masyarakat untuk mematuhi segala aturan yang ada di masyarakat, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan damai. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengendalian sosial, tentu memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena pengendalian sosial bertujuan terwujudnya keserasian dan ketentraman, serta pelaku penyimpangan dapat kembali ke norma-norma yang berlaku, serta masyarakat mau mematuhi norma-norma sosial yang berlaku baik dengan kesadaran sendiri maupun dengan paksaan. Fungsi pengendalian sosial ada beberapa poin, yaitu yang pertama, mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, mengembangkan rasa malu, rasa takut, dan menciptakan sistem hukum. Bagaimana upaya pengendalian penyimpangan sosial di masyarakat? Kita akan membahasnya sekarang. Terjadinya penyimpangan sosial di tengah kehidupan masyarakat dapat berpengaruh terhadap keteraturan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengendalian penyimpangan sosial untuk tercapainya tujuan pengendalian sosial, seperti macam-macam teknik atau cara pengendalian sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk pengendalian sosial. Yang ketiga, jenis-jenis lembaga pengendalian sosial. Ada banyak bentuk-bentuk pengendalian sosial, baik yang diterapkan dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat luas. Ada pengendalian sosial menurut tujuannya, menurut pelaksanaannya, menurut jumlah yang terlibat, dan menurut sifatnya. Kita akan membahas pengendalian sosial menurut tujuannya. Ada kreatif atau konstruktif, ada regulatif, dan juga ada eksploratif. Tujuan kreatif dalam pengendalian sosial diarahkan pada perubahan sosial yang dianggap bermanfaat. Contohnya, penerapan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Untuk yang regulatif, yaitu pengendalian yang dilandaskan pada kebiasaan atau adat istiadat, seperti mencanangkan wajib belajar mulai pukul 8 sampai 9 malam. Untuk yang eksploratif, contohnya penerapan tata tertib di sekolah, karena tata tertib disusun dengan tujuan meningkatkan motivasi siswa dalam mempersiapkan diri sebagai generasi yang muda. Selanjutnya yaitu pengendalian sosial menurut pelaksanaannya. Ada cara kompulsi, ada cara pervasi, ada persuasif atau tanpa kekerasan, dan ada cara kurkif atau cara kekerasan atau paksaan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian sosial menurut jumlah yang terlihat, atau bisa juga istilah pengawasan, yaitu pengawasan dari individu terhadap individu lainnya. Ada pengawasan dari individu terhadap kelompok, ada dari kelompok terhadap kelompok, dan ada dari kelompok terhadap individu lainnya. Selanjutnya pengendalian sosial menurut sifatnya. Ada preventif, yaitu usaha yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya, rambu-rambu lalu lintas dimaksudkan sebagai upaya pencegahan preventif agar tidak terjadi kecelakaan dalam lalu lintas. Yang kedua ada pengendalian sosial represif, yaitu usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, ditunjukkan untuk memulihkan keadaan kepada situasi seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Misalnya, hukuman penjara bagi pelaku kejahatan yang merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial represif. Yang ketiga yaitu pengendalian sosial gabungan antara preventif dan juga represif. Contohnya, pelaksanaan operasi tertib lalu lintas yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu apa saja bentuk-bentuk pengendalian sosial. Kita bahas sekarang. Di dalam masyarakat, pengendalian sosial itu berupa ada aja teguran, atau ada juga intimidasi, atau ada juga pengucilan, ada juga meminta bantuan kepada pihak lain yang dianggap dapat mengatasi masalah. Selanjutnya ada jenis-jenis lembaga pengendalian sosial yang ada di masyarakat. Apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada pengadilan. Nah, pengadilan ini menangani, menyelesaikan, dan mengadili dengan memberikan saksi yang tegas terhadap perselisihan atau tindakan yang melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku. Yang kedua adalah keluarga.
Nah, keluarga ini merupakan lembaga pengendalian sosial primer yang merupakan tempat pertama membentengi anggota keluarga atau anggota masyarakat untuk tidak melakukan penyimpangan sosial, untuk menjaga agar anak-anak dalam keluarga tidak melakukan tindak penyimpangan. Yang selanjutnya yaitu kepolisian. Nah, dalam menjalankan tugas pengendalian sosial, kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyidikan perkara terhadap saksi-saksi yang melihat atau berada dan berkaitan dengan kejadian perkara, sehingga menetapkan status tersangka serta membuat berita acara yang melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya yaitu tokoh masyarakat adalah warga masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan, perilaku, usia ataupun kedudukan yang oleh anggota masyarakat lainnya dianggap sebagai tokoh atau pemimpin masyarakat, sehingga jika terjadi penyimpangan atau perselisihan antar warga dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir dari lembaga pengendalian sosial yaitu adat istiadat, menerapkan sistem nilai budaya. Nah, adat istiadat sebenarnya merupakan hukum yang mengendalikan perilaku masyarakat setempat agar tidak menyimpang. Adat istiadat sebagai alat pengendalian sosial memiliki ada beberapa tingkat, yaitu yang pertama ada tradisi, yang kedua ada upacara, ada etiket, ada folklore atau merupakan adat kebiasaan yang dijalankan dalam masyarakat sehari-hari, dan yang terakhir yaitu mode, yaitu merupakan alat yang lazim berisi kebiasaan-kebiasaan atau yang bersifat hanya sementara. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.